Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Manjada Wajadah, saya ingin ngobrol hari ini tentang 9 etos kerja profesional Manjada Wajadah. Inilah 9 hal yang akan membuat kita selalu bekerja keras, semangat bekerja setiap hari. Sembilan etos kerja profesional Manjada Wajadah sudah saya singkat dalam satu kata, crispy sick. Yang pertama itu adalah K, ya, pekerjaan sebagai karunia. Syukuri pekerjaan kita karena pekerjaan itu adalah karunia Tuhan yang luar biasa. Sebelum kita mengeluhkan pekerjaan kita sulit, pekerjaan kita itu tidak ada habisnya. Di luar sana banyak orang-orang yang lebih susah mencari pekerjaan. Kita tidak bisa memilih hanya baiknya saja, kelebihannya saja. Tapi pekerjaan kita itu satu paket dengan semua keunggulan, dengan semua kelebihan dan juga kekurangannya. Tidak bisa kita pengen kelebihannya saja, tapi kemudian kekurangannya itu tidak kemudian kita ambil. Ada kelebihannya, ada kekurangannya, ada keunggulannya, ada kelemahannya. Nah, itu satu paket. Syukuri saja, nikmati pekerjaan kita sehingga kita itu hidup senang, semangat, bahagia. Karena apa? Bekerja sebagai wujud kesyukuran kita. Selalu berpikir positif tentang pekerjaan kita. Apapun yang terjadi, selalu kita itu berpikir bahwa inilah yang terbaik yang Tuhan berikan buat kita. Karena banyak orang di luar sana yang jauh lebih susah dibandingkan dengan kita. Bersyukur bahwa kita masih punya pekerjaan, bersyukur bahwa kita masih bisa mengabdi, bersyukur bahwa kita masih bisa berkarya di tempat kita sekarang. Yang kedua itu adalah R, rata-rata. Bekerja di atas rata-rata. Jangan bekerja sama seperti orang lain. Bekerja jauh lebih keras dibandingkan dengan orang lain. Bekerja jauh lebih banyak dibandingkan dengan orang lain. Lihat orang-orang yang terbaik yang ada di sekitar kita. Lalu bekerjalah lebih baik dibandingkan mereka. Bekerja lebih keras dibandingkan mereka. Bekerja lebih hebat dibandingkan dengan mereka. Kalau kita bekerja sama dengan mereka, atau bahkan lebih rendah dibandingkan dengan mereka, itu belum bekerja keras. Kerja keras itu adalah mendorong batas mendorong batas kita sampai batas yang paling maksimal, meluaskan batas kita sampai seluas-luasnya. Kita memang terbatas, tapi batasan itu bisa kita luaskan. Batasan itu kita bisa dorong ke atas dengan ilmu keterampilan yang kita miliki, dengan kerja keras. Tapi bekerjalah di atas rata-rata orang, bahkan bekerjalah di atas rata-rata orang-orang terbaik yang ada di sekitar kita. Yang ketiga adalah I. Setiap pekerjaan ada ilmunya. Kita tidak bisa bekerja asal kerja, tapi bekerjalah sesuai dengan ilmu pengetahuan tentang pekerjaan. Maka pahami prosesnya, pahami pekerjaannya, pahami lingkungannya, pahami manusianya, pahami sumber daya yang ada dalam perusahaan. Ikuti prosesnya. Dengan kita mengikuti prosesnya, kita paham bahwa beginilah cara kerja perusahaan. Jangan bekerja asal-asalan karena kita tidak tahu. Belajar lagi, terampil lagi,
Sehingga apa yang kita kerjakan itu sesuai dengan apa yang diharapkan oleh perusahaan. Dan jangan berhenti belajar. Penyakit orang yang kerja, terutama orang yang berpengalaman, itu adalah merasa bahwa saya paling bisa, saya paling punya pengalaman, saya paling senior di sini, sehingga saya harus dihormati. Nah, itu yang menyebabkan kita tidak pernah maju. Karena kita akan berhenti belajar, kita merasa bahwa kita sudah bisa, kita merasa bahwa kita paling pengalaman, karena itu harus dihormati pengalaman saya, harus dihormati jasa-jasa saya. Padahal ya, dunia terus berubah, situasi berubah, tantangan berubah. Kita kalau tidak belajar, kita kalau tidak berubah, maka kita akan digilas. Maka kita akan disalib oleh orang-orang, anak-anak muda yang mau terus belajar. Yang ketiga itu adalah S, sibuk. Jangan asal sibuk, tetapi sibuklah yang produktif. Jangan hanya kita asal masuk lalu pulang. Tapi pertanyaan kita yang harus selalu kita ajukan adalah seberapa besar kontribusi kita buat perusahaan. Kita dinilai dari pekerjaan kita dinilai dari apa yang kita berikan, kita dinilai dari apa yang kita kontribusikan buat perusahaan. Ya, kalau kita bisa berkontribusi besar, maka kita bernilai besar. Karena itu bekerja itu dengan target dan program yang jelas. Perusahaan menargetkan apa, pribadi kita menargetkan apa, kita sinkronkan antara target kita, program kita secara pribadi dengan target perusahaan. Ya, sibuk kita itu adalah sibuk yang bernilai buat perusahaan. Jangan sampai kita sibuk tapi kita tidak memberikan kontribusi apa-apa buat perusahaan. Seakan-akan kita super sibuk, tidak ada waktu, tapi ternyata tidak bernilai apa-apa. Mengapa seperti itu? Karena kita bekerja semau kita sendiri. Bekerja tidak sesuai dengan apa yang ditargetkan perusahaan. Bekerja tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh tim kita. Bekerja tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pimpinan. Sehingga kita tidak sejalur dengan target perusahaan, bekerja sendiri, sibuk sendiri, tapi sibuk yang tidak produktif, tidak menghasilkan. Itu yang akan membuat kita sulit untuk maju. Selanjutnya adalah P, panggilan jiwa. Cintai pekerjaan kita, karena Tuhan itu sudah menurunkan kita, menunjukkan ini loh di sini. Seharusnya kita memberi, seharusnya kita bermanfaat buat orang banyak. Cintai pekerjaan kita, karena ini adalah panggilan jiwa kita, the calling. Kalau kita ini sudah merasa bahwa ini tempat kita, ini panggilan kita, maka kita akan bekerja dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa kita. Cintai pekerjaan kita. Kalau kita tidak mencintai pekerjaan kita, bagaimana mungkin kita akan bahagia? 8 jam minimal sehari kita di kantor, 8 jam minimal kita sehari bekerja, dan pekerjaan itu dipenuhi dengan kemarahan. Marah dengan pekerjaan, marah dengan kesulitan-kesulitan, marah dengan fasilitas, marah dengan teman-teman, marah dengan atasan kita. Bagaimana mungkin kita akan bahagia kalau setiap saat kita diliputi oleh kemarahan seperti itu? Maka cintai pekerjaan kita. Lalu Pak Akbar, apa yang harus saya lakukan kalau misalnya saya sudah ada dalam satu pekerjaan dan saya tidak mencintai apa yang saya lakukan? Ada 2 hal yang bisa Anda lakukan. Yang pertama, belajarlah mencintai. Filsafat Jawa, witing tresno, jalanan soko kulino. Kita akan mencintai kalau terbiasa. Cobalah untuk belajar mencintai apa yang kita lakukan sekarang.
Yang kedua, pilih pekerjaan lain. Keluar, pilih pekerjaan lain yang membuat kita bahagia. Hidup kita ini terbatas. Mengapa kemudian memaksakan diri bekerja untuk sesuatu yang tidak membuat kita bahagia? Kalau itu yang kita lakukan, itu merugikan diri sendiri, merugikan perusahaan. Percayalah, kerja semacam itu tidak akan pernah bisa membuat kita maksimal. Kita bekerja, tapi di belakang kita kesal dengan atasan kita. Kita bekerja, kesal dengan anak buah kita. Kita bekerja, kesal dengan kondisi di pekerjaan kita. Kalau kita cinta, mencintai apa yang kita lakukan, tidak ada kesal-kesal seperti itu, tidak ada kemarahan seperti itu, karena semua kita yakin itulah ya hidup kita di situ. Hidup kita di situ Tuhan sudah menentukan. Hai, kamu coba bermanfaat di situ sebaik-baiknya. Selanjutnya adalah bekerja sebagai ibadah. Saya kira dalam semua agama, bekerja itu mempunyai kedudukan yang sangat mulia. Dan manusia diturunkan di dunia ini adalah untuk ibadah, menyembah kepada Tuhan. Karena itu yang harus kita lakukan adalah niatkan kerjaan kita itu untuk ibadah. Ibadah bukan hanya sekadar ibadah ritual yang sudah ditentukan, sholat, zakat, puasa. Tetapi juga kalau bekerja itu kita niatkan untuk ibadah, maka berpahala yang luar biasa besar. Kita niatkan untuk ibadah, itu menjadi energi positif yang luar biasa setiap saat. Bahwa saya ingin mendapatkan pahala yang besar dari Tuhan. Maka niat itu akan membentengi kita dari perbuatan-perbuatan jahat dan buruk dalam bekerja. Kita akan bekerja keras, bekerja secara benar. Selanjutnya adalah S. Sekarang ini zamannya sinergi, kerjasama dengan banyak orang. Kita tidak bisa bekerja sendiri. Kita bukan Superman, tapi kita super team. Bahwa kita bekerja sekarang ini adalah sebagai tim. Kita tidak bisa mengandalkan ego kita bahwa kita orang paling berpengalaman, orang paling bisa, paling terampil. Tapi sekarang adalah bagaimana saya punya ini, saya punya ini, A punya ini, B punya ini, C punya ini. Itu kita sinergi. Sinergi membuat kerja-kerja kita lebih maksimal. Ego kita turunkan. Kita bekerja sama dengan orang lain, membangun tim sehingga hasil yang kita kerjakan itu bisa lebih maksimal. Selanjutnya itu adalah ya, even the best can be improved. Bahwa yang terbaik sekalipun itu pasti bisa diperbaiki. Jangan pernah puas dengan apa yang sudah kita lakukan. Coba cari apa lagi yang bisa kita perbaiki. Ini sudah baik, tapi apa yang bisa kita perbaiki? Karena yang terbaik sekalipun masih bisa diperbaiki. Apalagi ya yang bisa saya perbaiki? Apalagi yang bisa membuat pekerjaan lebih lancar? Apalagi yang bisa membuat pekerjaan lebih baik? Apalagi yang bisa membuat semuanya menjadi lebih baik? Kalau itu yang kita lakukan, insya Allah hidup kita itu selalu meningkat. Jangan sampai hidup kita itu dari tahun ke tahun tidak ada perubahan. Harus ada peningkatan lagi. Perbaikan terus-menerus. Itu yang akan membuat kita berhasil. Yang terakhir itu adalah bekerja dengan karakter hebat. Karakter ini hal yang sering dilupakan orang, tapi sebenarnya karakter itu menentukan sekali. Banyak orang-orang pintar, banyak orang-orang yang punya keterampilan dan pengetahuan luas, tapi karena tidak punya karakter, maka tidak bisa berhasil. Banyak karakter hebat yang harus ada dalam diri kita. Bertanggung jawab terhadap diri sendiri, bertanggung jawab terhadap pekerjaan kita, tidak menyalahkan orang lain, tidak menyalahkan sistem, tidak menyalahkan atasan, tidak menyalahkan fasilitas. Tanggung jawab. Terus menjadi orang yang aktif dan responsif. Jangan menunggu perintah. Kita harus bekerja terlebih dahulu, aktif, merespon keadaan. Ya, jangan menunggu perintah karena kita bukan robot.
dan hidup dengan integritas yang tinggi. Integritas, apa yang kita katakan itu sama dengan apa yang kita perbuat. Pantang menyerah, bekerja dengan disiplin. Kalau kita punya karakter-karakter hebat, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang selalu bisa berkinerja baik. Yang mudah-mudahan bisa membuat kita terus bekerja lebih keras, bekerja lebih baik, bekerja lebih berprestasi, agar kita bisa mengembangkan diri secara lebih baik, bahagia dalam pekerjaan kita, kinerja kita baik, sukses dalam hidup dan kerja kita. Terima kasih. Salam manjada wajada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.